nih. Sama login toh. Nggak bisa. Aku sudah bikin database-nya. Gimana bikinnya? Di sini kak? Iyo. Itu error database. Koneksinya tuh. Gimana cara berhentinya nih? Ctrl C. Ctrl C. Udah. Sudah kau install apa? MySQL Server? Sudah nih. Apa? Itu ada, Mi. Mana? Coba anu. Ini toh. Coba anu MySQL. Ketik MySQL baru enter. Baru enter. Enggak. MySQL baru enter, Mi. Oh. Mana L-nya? Bilang. Masuk dulu sudosu dulu, sudosu. Sudosu. Sudo spasi su. Nah, MySQL. Nah, bikin database isi dulu. Oke, thank you. Hola amigo. Waalaikumsalam dan selamat malam. Nice. Mau tunggu yang lain atau langsung mulai saja nih? Mulai saja nih? Jadi malam ini kita akan membahas 6 poin dari tugasnya Pak Ria. Tuh poin pertama, bagaimana cara masuk ke Google Cloud. Baca sendiri tuh. Langsung saja nih, atau mau saya jelaskan dulu apa itu Google Cloud? Atau enggak usah, Mi? Santai saja nah, diskusi gini. Jangan terlalu formal. Santai saja. Instruksi pimpinan. Di sini kita pakai Google Cloud toh dari perjanjian minggu lalu. Kenapa kita pakai Google Cloud? Pertama itu karena gratis. Kenapa gratis? Karena kita dapat free trial. Ada free trial kita dapat kemarin sebanyak $300. Ya. Daripada kita beli toh, ini pakai ini saja. Google Cloud juga itu dia salah satu penyedia cloud computing dia. Nah, di sini bisa kalian bikin server virtual tuh. Langsung mulai sana. Jadi ke poin pertama dulu, bagaimana cara masuk ke akun Google Cloud. Ini sudah tahu semua ini. Buka saja sini. Cari di Google Cloud, terus buka ini. Nah, cara masuk ke konsolnya tuh klik ini di atas nih. Masuk konsol. Untuk akses itu dashboardnya Google Cloud. Nah, di sini kan ada ini my first project, ini nama projectnya. Jadi kan kemarin ada saya invite kalian di email. Misalnya aja deh. Nah, di sini misalnya. Nah, lihat di sini. Kan di sini ada sama semua sebentar namanya. Nah, cari di sini misalnya my first project terus ID-nya ini. Jadi sesuaikan ID-nya sama yang saya invite kemarin. Sesuaikan dulu. Ini ID yang kita pakai itu Agile Outlook nih. Agile Outlook 45/2021 ini. Kedengaran juga suaraku? Lu? Aman dia? Nggak terlalu Aman, Bang. gitu. Sampai sini mau tanya kan? Atau terlalu cepat kah? Naji?
Intinya sesuaikan, buka di dashboard tuh sesuaikan dulu ID-nya ini, karena ID yang kita pakai ini semua ini Agile Outlook. Kalau sudah klik session tuh. Terus sekarang kita masuk ke dalam menu Compute Engine. Nah, di sini. Compute Engine di bawah tuh. Di sini tuh menu isinya semua VM virtual machine yang ada yang sudah kita bikin. Nah, di sini tuh akan otomatis masih di overview. Klik lagi nih VM instance. Nah, di sini kelihatan nih semua virtual machine yang ada di projectnya kita ini. Ini kan kita semua satu project. Dalam project ini itu ada beberapa virtual machine. Nah, ini isinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada kelompok 10, 4, 5, 6, 7 sama kelompok 3. Nah, di sini kalau kita mulai dari kiri tuh ada status. Status kalau misalnya hijau ini berarti running. Kalau merah berarti dia ada error tuh, ada kendala. Terus yang name-nya ini ya nama VM-nya, nama VM yang ada di sini tuh. Terus ini zone-nya, ini zona wilayah yang ada, yang ini VM udah berada di mana gitu, zonanya. Misalnya di sini Asia atau Southeast, satu data center mana yang udah pakai begitu ya zonanya itu. Terus ini ada internal IP, ini internal IP untuk kayak komunikasi antar VM ini nanti. Ini nggak dipakai Ji, kebanyakan nggak dipakai ini. Yang kita pakai nanti tuh sebenarnya external IP nih untuk nanti kita akses webnya tuh. Nah ini, ya misalnya itu kan ini XX ini tuh, itu nanti kita pakai external IP-nya VM ini untuk akses. Misalnya kalau saya klik ini, nah error kan? Apa ini? Oh jangan. Nah nanti misalnya ini semua klik ini, mana? Ini kalau pokok belum ada. Nanti kalau kita klik ini itu otomatis nanti muncul nih webnya kalian tuh harusnya. Karena kan udah pakai domain. Lihat kamu lagi tanya. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita lanjut ke poin 2? Nah, ini cara membuka terminal di Google Cloud. Ada yang mau ditanyakan untuk poin pertama? Atau sudah paham? Monggo, Ratu Arsi. Tidak biasa. Yang lain aman? Lanjut nih. Oke, lanjut. Aman itu? Kalau ada yang mau tanya, kan tanyakan. Sekarang kita ke poin kedua. Poin kedua itu bagaimana cara membuka terminal Google Cloud. Nah, ini yang maksudnya terminal itu SSH tuh. Jadi kenapa dibuka terminal? Karena kan Ubuntu dia pakai bukan GUI Ubuntunya. Kalau di server tuh kebanyakan server 90% server di dunia tidak pernah ada yang pakai GUI. 90% pakai CLI semua. Karena dia mengandalkan CPU sama RAM, bukan juga grafiknya. Cara pertama itu langsung sini. Nah, contoh ini kelompok 3. Langsung buka misalnya SSH. Ini cara paling gampang ini. Sudah disediakan sama Google Cloud tuh. Buka. Nah, di sini authorize. Di authorize sebentar. Nah, terus kan ini masuk nih ke dalam VM-nya. Yang CLI tadi tuh. SSH-nya ini namanya SSH. Koneksi SSH. Terus nih, jadi mau perintah semua di sini bisa dieksekusi atau masuk. Ini cara pertama. Cara kedua itu bisa pakai yang namanya SSH key. Itu agak ribet sebenarnya, tapi lebih secure daripada ini tuh. SSH key itu nanti kalian download. Mana ya? Oke. SSH. Nah, di sini ada dua tuh, ID RSA sama ID RSA.pub. Nah, sini kalian download nanti nih. Ini cara kedua bisa diikuti bisa juga. Nah, di sini ada SSH public private key-nya. Jadi nanti modelnya itu bagaimana caranya nanti, cara pakainya itu nanti. Misalnya saya contohkan pakai di ini, saya pakai di Ubuntu. Di sini. Saya contohkan saya
Misalnya semua akses tadi ini tuh, semua akses ini server. Kalau cara pertama kan harus buka lagi browser, masa close, bagus. Saya buka lagi browser terus buka ini tuh. Kalau cara pertama tadi, nah cara keduanya ini langsung nih di terminal. Jadi tinggal panggil saja SSH OPM PPS. Nah langsung terbuka nih. Jadi nggak usah lagi buka browser. Lebih secure juga caranya dia nih. Karena dia ada autentikasi pakai SSH key yang tadi, yang ada dalam sini tuh. Yang di sini tadi. Nah, sama tadi key-nya dia nih. Oke. Poin 2 kayaknya sudah cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan? Mau saya kasih tahu caranya kan? Itu tuh begini. Ini cara kedua nah, cara kedua. Cara kedua itu mana tadi? Misalnya saya masukin. Jadi key-nya itu nanti kita download ke lokalnya kita dulu, download ke laptop tuh, udah dalam lokal laptop. Jadi itu kayak kuncinya begitu ya, kayak kuncinya. Jadi kita kan biasa kalau mau login di SSH pakai username sama password. Nah ini nggak usah nih. Sekarang pakai SSH key, bukan lagi pakai password. Sama di sebenarnya metodenya, tapi agak ribet, tapi lebih aman begini. Caranya itu adalah di wait. Tapi kayaknya ini acara kedua ini agak ribet sih. Kalian mau diajar kayaknya jam ini? Karena dari varian juga kayaknya di sini jadi akses. Janganlah. Yo, beda cara setupnya di Linux sama di Windows beda. Kan saya pakai Linux juga sini. Enggak beda. Jadi lebih direkomendasikan langsung bawaan saja. Ada lagi yang mau tanya kan? Jadi caranya gampang nih. Caranya kalau masuk ke terminal langsung akses saja ini. Klik saja. Tapi sesuai kelompoknya nah. Sesuai kelompoknya. Jangan bertabrakan. Aman? Dari mau tanya kan? Lanjut poin 3 nah. Lanjut poin 3. Cara memasukkan kode Google ke Google via GitHub. Nah, caranya itu adalah kan? Masuk dulu ke terminal itu, khusus ini. Terus dulu. Ini saya pakai studi kasusnya pakai PHP nah, PHP Laravel. Saya pakai studi kasus ini. Misalnya masuk dulu jadi super user. Komennya itu sudoku. Untuk masuk ke dalam akun super user itu sudoku. Ls dulu. Ini kayaknya sudah setup kemarin pakai Docker ya. Oh tunggu dulu. Kalau begitu hapus saya dulu Lina. Sabar. Hapus dulu. Kemarin saya sudah setup nih.
sore ya. Oke, dilihat dulu satu VM ini. Lam pakai Docker kan, pakai Docker. Enggak di terlalu pusing kalau pakai Docker. Nanti Pi terakhir Pi, tuh bonusnya terlalu Docker. Ya oke. Oke, sudah terdelete ya. Nah, ini saya kembali lagi kasih tutorial cara bikin VM tuh. Cara bikin VM itu create instance. Kemarin terus ini kelompok luar zona region di sini sesuaikan untuk mana. Kalau mau yang agak hemat sedikit pilih yang low ini yang ada ikon ini agak hemat dia di anunya biayanya. Aduh, region saya di Singapura saja. Oke, OS-nya ganti lah pakai Ubuntu. Terus versionnya cari yang 22 LTS saja. Nah, LTS yang ini. Cari yang X28 X86 ya, jangan yang ARM. Yang X86/64 ini. Coba. Tunggu dia muncul. Lama ya. Traffic. Consumi create. Oke, terkira itu ini kelompok 2. Masuk di SSH-nya dulu. Ini VM kosongan lah, karena baru saya bikin tadi, jadi saya ya kasih tutorial juga untuk setupnya. Setup dulu VM-nya ini. Oke, ya, pertama itu CLS bisa dulu supaya ada clear anunya. Terus masuk suruh sampai di update dulu untuk update repositorinya. Udah, sekarang kita install dulu web servernya. Kan di sini mungkin kalau di GCP itu sudah ada web server bawaan. Sudah ada install dulu. apt install Nginx. Kita pakai Nginx dulu supaya lebih gampang. Terus yang kedua itu kita install MySQL Server. Kita pakai saja MariaDB. Nggak lagi nih. Kita install
MariaDB main server. Enter. Yang terakhir itu kita install PHP-nya. Install PHP-nya tuh pertama kita install dulu ini beberapa dependensi tuh, dependensinya untuk yang support PHP. Kita install, terus di release. Komen-komen jangan salah share nah. Like. Oke, Like. maju. Oi. Transport HTTPS ini so is command. Wow, hilang. Salah, typo. Wih. CE dong. Nah, sudah. Sekarang kita masukkan Miano. Kan ini kalau kita mau install sekarang misalnya PHP 8.2 itu belum bisa kalau udah salah. Nah, belum bisa tuh karena kita belum tambahkan repositorinya PHP ke dalam Ubuntu-nya kita. Jadi kita tambah dulu manual. pt sudo add apt repository. Kita ambil repositorinya itu yang ppa on dreg yang slash p. Jadi proses kita tambahkan repositorinya PHP itu ke dalam Ubuntu. Update repositorinya. Nah, sekarang kalau kita mau coba install PHP 8.2 itu harusnya sudah bisa. Karena sudah bisa toh? Karena tadi barusan sudah kita tambahkan repositorinya PHP di dalam Ubuntu-nya kita. Sekarang install nih. apt install PHP 8.2 terus kita ini ya. Ekstensi pertama itu FPM, SQL, Intel, sama GD, CLI. Ini dalam ini mana ekstensinya PHP semua ini yang ada dalam sini. Terus MB string. Oke. C2 sama CGI. C2. Sambil menginstall, sambil siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan. Mau bertanya di kolom chat juga boleh. Ini which service oke saja nih. Bu Sawari ya nih.
sekarang sudah kita install Mi 3 kebutuhannya tuh tadi web server, MySQL server, database server tuh sama PHP-nya. Sekarang kita ambil Mi source code dari GitHub. Ini satu kan kemarin kalian sudah bikin tuh, ada kan disuruh project itu, bikin project di upload di GitHub, komit-komitnya itu. Ya ketua sudah. Mari ketua. Ada repo yang tidak private ini. Repo yang tidak private mana ya? Oh, ini. Nah, misalnya ini tuh, ini saya mau online kan nanti, jadi nanti kalau sama klik ini, klik ini harusnya nanti muncul mini websiteku. Caranya gimana? Nah, copy dulu ini link atau enggak di kode sini tuh, kode terus yang HTTPS ini copy, yang HTTPS copy terus kembali ke terminal. Mana tuh terminal? Ini kan? Tadi. Oh nih. Kita ke folder yang namanya /var pw.html. Masuk ke sini tuh. Ini default direktorinya untuk simpan data-data web nah. Sini. Terus di sini kita jalankan perintah git spasi clone. Pasti ini tadi yang kalian suruh copy. Tadi suruh copy. Ini. Pasti yang kalian suruh copy. Nah, jadinya begini. Ya. Git clone spasi linknya git yang kalian tadi, yang reponya tuh. Nah, ini sudah download. Nah, ini sudah. Coba kita ls. Ls itu melihat isi yang dalam folder. Nah, ini sudah ada. Sudah ada sesuai dari repo yang kita tarik tadi itu dari GitHub. Ini kan ilkom 22 22. Ini ada. Kalau kita masuk ke dalam direktorinya cd ilkom. Nah, ilkom 22 plot. ls lagi. Nah, muncul nih semua source code yang tadi. Tapi ada beberapa yang hilang. Ada beberapa kayak misalnya folder vendor, terus file env kan nggak ada. Ini artinya kita harus jalankan dulu Composer install supaya ada bisa kembali semua vendornya yang ada di Laravel ini. Kalau kita Composer install, masih nggak bisa. Nah, nggak ada karena belum ada komposernya. Sekarang boleh ini ada tutorial untuk cara install Composer. Ikuti saja nih lah installnya Composer, nanti saya share linknya. Ini dulu, saran dulu. Ini guys. Copy. Terus yang di bawah lagi copy. Nggak usah itu equals. Nggak usah. Self verified. Nah, ini kita install menunya, komposernya. Nah, sekarang sudah komposernya sudah terinstall tuh. Kita coba sama Composer in main version. Yes. Wih. Nah, muncul nih Composer versi berapa, PHP-nya versi berapa. Sekarang kembali nih ke foldernya. Email, terus cari ilkom yang tadi tuh sesuai nama reponya. Sekarang di sini yang harus dalam folder ini,
dalam folder rootnya project. Dan terus sih ketikan composer. Yes. Nah, error ternyata. Apa errornya ini? Dia butuh extension XML. Nah, sekarang install di sini. Install dua XML. Nggak terlalu cepat gitu? Aman Ji? Yang lain gimana? Oi? Iya. Apa kalian pakai apa kah? Ada yang pakai Java kah? Atau Python kah? Selain PHP ada? Ada yang pakai selain PHP kah? Atau PHP semua Ji? Saya pakai Python. Pakai apa? Pakai Python. Python apa jamu? Pakai Flash. 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 Ada yang pakai jamu, ada yang pakai Flash. Oke, sebentar ya. Kita selesaikan dulu studi kasus Laravel baru kita pindah. Nah, ini kan sudah tadi. Sekarang kita komposer install kembali. Yes. Wow. Ternyata di sini belum ada ekstensi zip di PHP ini. Install lagi. Nah, oke. Lagi mendownload tuh dependensinya semua. Oke, kita tunggu. Sekarang kalau kita jalankan PHP Artisan Serve, nah, bisa. Tapi ini kan belum bisa diakses. Nah, kita tahu dulu. Sekarang kita setup dulu. Kita setup dulu database-nya. Karena kan di sini dia itu butuh dia butuh settingan database di sini untuk DB-nya. Nah, ini kita masuk dulu ke MySQL servernya. Nah, di sini kita lakukan perintah dasarnya untuk bikin database, bikin user, grant privilege ke user. Nah, semua create database load 222. Nah, bisa load saja. Sini kita bikin user untuk aksesnya ini. Jadi namanya di sini satu user itu punya satu database. User load 2 ini. Terus kasih add. Nah, di sini kasih persen supaya dia wildcard. Kenapa di sini kasih persen? Supaya semua yang misalnya di komputer A dia mau akses ini, komputer B juga mau akses. Jadi bisa karena wildcard. Kalau di sini cuma localhost, dia cuma jadi satu yang bisa akses cuma server saja, server ini. Kalau wildcard bisa di remote. Nah, create user identified by ini passwordnya. Jadi identify by ini password dari ini. Nah, misalnya saya kasih ini pas 1 2 3 4. Nah, jadi sini bikinkan saya user dengan ini user cloud 2 yang wildcard passwordnya ini. Ini MySQL dasar lagi nih. Terus kita grant privilege-nya
user ini agar bisa punya privilege untuk akses ini database. Then all privileges on anunya, nama database-nya cloud 2 titik bintang. Jadi di sini user ini bisa minta akses semua yang ada dalamnya database. Kenapa? Karena di sini ada titik bintang tuh, titik, terus wildcard ke semua table apa yang terjadi di dalam tuh. Nah, ini flows privileges. Exit. Nah, jadi sini kita tahu tuh database-nya ini, usernya ini. Sekarang kita ke INV-nya Laravel. Sekarang ganti nih. Ini SQLite ganti jadi MySQL untuk DB connection-nya. Terus ini kami komen-komennya semua ini. Nah, kita mulai dari passwordnya tadi password 34, username-nya cloud2, nama database-nya cloud2 juga. Nah, ini DB host-nya localhost nih, karena dalam satu localhost dia. Nah, sekarang kita setting nih dulu anunya, web servernya supaya bisa diakses ini Laravel. Itu di dalam folder cd/etc nginx ctest available. Nah guys, di sini ada satu konfigurasi default sini. Nah ini saja kita ganti supaya dia ada port 80 per defaultnya. Kita masuk ke text editor dulu yang namanya nano default. Enter. Nah sini kita konfigurasi PHP-nya. Pertama itu kita nama foldernya. Ini copy dulu nama foldernya, copy nama foldernya. Jangan lupa. Copy nama foldernya. Terus nano default. Nah, ini kan di sini dia sudah listkan ke per 80. Per 80 ini defaultnya web server. Jangan diganti itu. Terus di root-nya ini ganti ke folder yang tadi. Kenapa bisa copy itu? Ini terus di ujungnya ini kalau ini Laravel Laravel dia tuh kasih public di ujung. Kenapa public? Karena indeks PHP yang jadi entry point di Laravel itu ada di folder public. Kalau sudah di root, di sini bagian indeksnya kita tambahkan sini indeks PHP. Kalau sudah, sekarang ini kayaknya nggak usah. Jadi kita komen sih dulu ini location-nya tuh. Aman nih, yang lain nggak terlalu cepat sih. Tapi kurang tidur pak. Gimana? Aman? Lanjut? Itulah. Terus di sini di location kita masukkan jika drive file url URI index.php string. Nah, ini kalau misalnya ada di misalnya di sini nanti kalau di websitenya kalian kalau ada indeks PHP berarti tidak akan tampilkan ini indeks PHP-nya supaya tidak kelihatan entry point-nya. Sekarang kita konfigurasi PHP-nya di location ini ada ini terus /php dia $. Terus di sini
Include dulu beberapa misalnya snippetnya itu. Include. .connect. Terus ke bawah lagi. Oh, sudah ada kali ini. Lihat. Apa yang bisa bikin dulu sudah ada di bawah ini? Sorry. Ada kali di bawah ini. Apain saya bikin lagi? Coba. Nah, ini bisa kita ganti versi PHP-nya tuh. Ini kan komen dulu. Nah, tadi kan kita pakai PHP 82, singkatin PHP 82. Di bawah ini nggak usah. Oke, save-nya itu Ctrl X terus Y, enter. Nah, sekarang restart web servernya. Komennya itu bisa ada dua cara tuh, misalnya yang pertama bisa ctl restart nginx. Nah, ada yang cara kedua lagi service nginx restart. Nah, pilih mana yang lebih enak. Nah, sekarang ya cek misalnya nih statusnya ini nginx sudah aktif atau belum. Nah, itu service nginx status. Nah, di sini aktif toh. Nah, sekarang coba nih kita coba eksekusi ke apa ya? Kita buka ini flashbang. Nah, misalnya kelompok 2 tuh. Nah, kita tutup ini error. Refuse to connect. Kenapa ini? Nah, sudah mau terbuka tapi dia error, kenapa ini? Permission denied. Nah, karena di Laravel itu folder storage wajib dibuka permissionnya. Nah, ini folder ini storage kan masih ya ini masih tertutup permissionnya, masih tertutup lah pintunya, harus buka tuh. Karena itu chmod min r besar ini rekursif. Nah, jadi yang kena permission nanti semua di bawahnya nih. Chmod min rekursif 777 terus nama foldernya nih storage, enter. Nah, kalau kita ls kembali di sini sudah hijau, berarti sudah terbuka nih. Kalau kita kembali ke web browsernya, kita refresh. Nah, error apa ini? No application encryption chaos. Oke, karena di INV-nya belum ada APK-nya ini. APK-nya di application key-nya itu belum ada. Caranya bikin itu PHP artisan k.2 ke memory. Nah, kalau kita mau ulang, ini sudah ada. Refresh. Masya Allah, error lagi. Oh, dalam database-nya belum ada table, sorry guys. Kita jalankan PHP artisan migrate sheet. Nah, dia bikin table baru nih. Refresh. Oke, terbuka. Oke. Nah, terbuka nih. Dengan IP ini tuh. IP ini. Nah, jadi saat saya klik ini IP. Nah, ini kata masalah TPS ini. Nah, oke, terbuka nih. Jadi sekarang kita sudah berhasil deploy aplikasinya kita di Google Cloud dan dia bisa diakses pakai IP itu. Tadi poin berapa itu? Ini sudah. Jadi, cara buat program web kelompok dapat diakses via IP yang sudah ini. Tunjukkan bahwa program sudah dapat diakses melalui IP sudah. Ini kan sudah tuh. Kan sudah kan dengan IP ini, IP publiknya VM-nya kalian, VM external IP. Ini bisa buka. Ya sih, persiapan program web yang dibuat kelompok masing-masing ini. Gimana? Yuk. Kenapa?
Kenapa putus-putus suaramu? IP-nya toh. Putus-putus suaramu. Nah, terus? Oke. Kalau klik langsung lewat external IP memang error kah? Errornya apa? Kalau misalnya kau dapat error begini, kayak saya klik tuh. Kalau saya klik ini error begini tuh. Nah, pastikan di atas ini jangan dia HTTPS. Nah, hapus saja S yang di ujung ini. Hapus S yang di ujung. Karena dia kan belum ada SSL-nya. Jadi nggak mungkin bisa HTTPS kalau belum ada SSL. Nah, ini HTTP, enter. Copy IP-nya baru buka di browser yang beda. Oke. Kita buktikan. Browser apa yang sama pakai ini? Chrome kah? Ini Chrome bukannya. Nah ini, Chrome ku nih. Berapa tadi IP-nya? 32, 35, 197, 140, 226. Nah, terbuka nih. Perangkat yang berbeda nggak sih? Oke, mau di HP ku lagi nih. Oke, masih belum percaya kalian ini. Nah, oke, terbuka itu. Ya masih belum percaya nih. Kelompok 4 buka. Coba buka punya aku kelompok 4. Coba kelompok 4. Terbuka. Mantap. Gacor guys. Kalau gini nih, pasti admin masukkan surat WhatsApp. Alah. Ada lagi yang mau tanya kan? Ayo guys, kalau masih ada yang punya error, silahkan pertanyakan. Ini sudah ke kelompok 7 nih. Wih, keren. Terus mau login ya. Ini kelompok 2 ada kan login page-nya? Sambil juga. Kayaknya ada deh. Setelah hero. Oh, enggak ada pi. Wih, not found. Wow. Respect. Ada berarti baru frontend kemana berarti? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo guys, kita diskusikan kalau ada masih punya error. Kalau ada yang masih bingung, kalau cepat mungkin saya jelaskan tadi, silakan dipertanyakan. Nggak ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada kayaknya. Clear itu guys, aman di? Yang lain bagaimana? Ini diam-diam aja nih. Paling tunggu Kalau clear. pesan pribadi ke Ilham. Bagus. Tanya memang lah, kalau via chat janganlah. Ini sini saja ya. Kamu bisa berbicara sebelum mute. Hari libur. Kalau hari libur mau di pesawat HP ku. Oke, Mi, dadah, Mi. Mau ditanyakan? Aman? Oke lah. Kalau aman ya sudah. Udah ada yang mau didiskusikan lagi. Oke guys. Kayaknya kita tutup saja lah. Oke. Oke. Sekian. Thank you guys. Assalamualaikum. Ditunggu adanya
Terima